Ming memukul telapak tangannya. Chaos Domain membentuk cetakan telapak tangan besar yang menekan Blizzard Silver City. Blizzard Silver City berlutut di depan Lu Ming. Sebelumnya, dia ingin Lu Ming berlutut. Tapi sekarang, dia sendiri berlutut. Setelah itu, Lu Ming melancarkan dua pukulan berturut-turut. Kekuatan pukulan yang menakutkan membuat dua pemuda lainnya terbang dan mereka memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, dua pemuda dari kerajaan bela diri tingkat 5 lembah naga perak dikirim terbang, dan yang terakhir berlutut di depan Lu Ming. Dia sangat rentan. Di sampingnya, yang lain mengungkapkan ekspresi terkejut. Lu Ming menjadi lebih kuat. Dia bahkan lebih kuat daripada saat dia membunuh Yin Feng. Itu sangat mengejutkan. Apakah ini masih orang dari pulau terpencil? Itu sangat kuat. Mereka akhirnya tahu mengapa guru lembah naga awan menerima Lu Ming sebagai muridnya. Itu karena Master Lembah Naga Awan memiliki mata yang tajam dan mengenali bakat Lu Ming. Bas, tubuh Ding Mao memancarkan aura yang menakutkan, dan tekanan menekan Lu Ming. Ledakan, Lu Ming merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Ranah Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Lu Ming sedikit terkejut. Ding Mao adalah pakar ranah bela diri kerajaan LV7, pakar ranah bela diri kerajaan tingkat lanjut. Lu Ming, beraninya kamu. Anda melukai 3 murid lembah naga perak dan sekarang Anda menyerang kami. Anda harus dihukum atas perilaku Anda. Aku akan melumpuhkan kultivasimu dan menyerahkanmu ke aula hukuman naga. Ding Mao berkata dengan dingin. Dia maju selangkah, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Bas! Kemudian, Ding Mao mencakar Lu Ming. Saat dia mengulurkan tangan, telapak tangan dan lengan Ding Mao bersinar dengan cahaya perak terang, dan lapisan sisik naga perak muncul. 13 serangan yang dibebankan. Tombak senjata spiritual Kaisar muncul di tangan Lu Ming. Tombak itu bergetar dan berubah menjadi sinar tombak yang menembus udara. Ding, ding, Lu Ming bisa merasakan gelombang energi mengalir menuju tombaknya, sedikit menekuknya saat mengenai telapak tangan Ding Mao. 10 semburan kekuatan meletus dari tombak, membentuk ki yang sangat tajam yang akan menembus telapak tangan Ding Mao. Wajah Ding Mao berubah, dan dia meraung saat kekuatan mengerikan meledak. Bang! Tubuh Lu Ming terlempar dengan paksa dan dia menabrak dinding gunung salju di tepinya, menyebabkan gunung salju itu meledak dengan suara gemuruh yang keras. Tapi di saat yang sama, Ding Mao mundur selangkah. Kerajaan bela diri tingkat ke-7. Seperti yang diharapkan dari ahli kerajaan bela diri tingkat tinggi. Kekuatan yang sangat kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia merasakan ki dan darah di tubuhnya berputar dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Anak ini, tubuh Ding Mao dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangannya sedikit bergetar, sisik naga di telapak tangannya hancur, memperlihatkan bekas darah. Telapak tangannya hampir tertusuk tombak panjang Lu Ming. Membunuh, mengaum, raungan naga terdengar, dan cahaya perak di tubuh Ding Mao semakin terang. Seolah-olah naga perak sedang menerkam ke arah Lu Ming. Tetapi pada saat ini, palu besi besar terbang dari pintu masuk, dan dengan ledakan keras, palu itu terbang menuju Ding Mao. Wajah Ding Mao menunduk, dan dia melemparkan Lu Ming ke samping sambil mengangkat tangannya untuk menemui palu. Berdebar, berdebar, telapak tangan Ding Mao mendarat di palu besi, dan gelombang suara membuat banyak petani yang lebih lemah mundur dengan wajah pucat. Bas! Palunya terlempar, tetapi Ding Mao sendiri juga terlempar mundur 100 meter, tangannya gemetar. Bang! Bang! Dari pintu masuk, sesosok tubuh kekar bergegas mendekat, menangkap palu besi, dan melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergemuruh. Lembah naga perak sangat kuat. Seorang ahli ranah Kaisar Bela Diri LV7 berani menyerang adik juniorku, yang hanya berada di ranah Kaisar Bela Diri LV3. Memalukan sekali. Sosok kekar itu berbicara, suaranya seperti lonceng yang hebat. Orang tersebut adalah seorang pemuda dengan sosok kekar. Dia 2 kepala lebih tinggi dari Lu Ming dan ototnya menonjol seperti naga liar. Dia memegang palu besar di tangannya. Namun, palu ini sangat istimewa. Gagangnya lebih panjang dari manusia, dan kepala palu seukuran tangki air. Kelihatannya sangat mengejutkan. Tian Cui, itu kamu. Ding Mao memandang pemuda itu dengan dingin. Tian Cui, kakak laki-laki ke-7. Hati Lu Ming tergerak. Dalam 10 tahun terakhir, Master Lembah Naga Awan hanya menerima 3 murid sejati. Salah satunya adalah dia,
yang lainnya adalah Sue Ningxin, dan yang terakhir adalah Tian Cui, kakak laki-laki ketujuh Luming. Itu kakekmu Tian Cui. Tian Cui menyeringai, lalu menatap Luming dan berkata, kamu adalah kakak muda kesembilanku, Luming. Ini memang kuat. Terima kasih atas bantuanmu, kakak ketujuh. Luming tersenyum. Haha, sama-sama. Biarkan aku menghajar bajingan-bajingan dari lembah naga perak itu. Bibir Tian Cui membentuk senyuman saat dia melihat ke arah Ding Mao dengan ekspresi galak. Ayo, apakah kaisar bela diri tingkat ketujuh sangat mengesankan? Biarkan kakek Tian Cui bermain denganmu. Tian Cui, jika kamu ikut campur, aku akan menjatuhkanmu juga. Mao berkata dengan dingin, mari kita lihat bagaimana kamu akan berurusan denganku. Wajah Tian Cui menunjukkan ekspresi jahat saat otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak. Dia menginjak tanah dengan keras. Ledakan, seluruh tubuh Tian Cui seperti seekor naga saat dia menyerang Ding Mao dengan palu raksasa di tangannya. Ledakan, palu raksasa itu sepertinya menghantam kehampaan, membawa badai yang mengerikan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Cahaya perak muncul dari tubuh Ding Mao, dan sisik naga perak muncul di sekujur tubuhnya. Sepasang sarung tangan perak muncul di tangannya. Itu adalah sepasang sarung tangan setingkat kaisar. Tinju pertarungan naga perak. Ding Mao berteriak sambil meninju dengan kedua tangannya. Berdebar, tinju Ding Mao bertabrakan dengan palu, dan langit berguncang. Tubuh Tian Cui dan Ding Mao gemetar saat mereka berdua mundur. Dengan suara gemuruh yang keras, mereka sekali lagi bentrok. Puncak alam kaisar bela diri tingkat kelima, domain tingkat keenam. Kakak senior Tian Cui, kekuatan tempur yang sangat kuat. Luming memperhatikan dari samping, diam-diam terkejut dengan kekuatan tempur palu surgawi. Dia berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat kelima dan memiliki domain tingkat keenam, tetapi dia mampu bertarung dengan Ding Mao, yang berada di alam kaisar bela diri tingkat ketujuh. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sepertinya tidak ada kakak dan adikku yang sederhana. Luming mengungkapkan senyuman. Bunuh. Pada saat ini, Tian Cui meraung, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga pembantai, dan palu raksasa sebesar tangki air mengalir ke Ding Mao seperti badai. Lambat laun, Ding Mao justru berada dalam posisi yang dirugikan, dan ditekan oleh Tian Cui. Tian Cui menjadi lebih kuat. Orang-orang di Cloud Dragon Valley memang semuanya gila. Memang, ini terlalu menakutkan. Ada juga Sue Ningxin, dan baru-baru ini, Luming dan Lembah Yunlong. Mereka semua gila, kekuatan tempur mereka terlalu mengejutkan. Saya mendengar bahwa tidak satu pun dari 9 murid Master Lembah Naga Awan yang sederhana. Anggota Lembah Naga lainnya sedang berdiskusi. Dalam sekejap mata, Tian Cui dan Ding Mao telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Sampai sekarang, Tian Cui telah sepenuhnya berada di atas angin. Ledakan, Ding Mao terlempar oleh palu Tian Cui, dan dia tergelincir di tanah sejauh beberapa ratus meter, menciptakan parit panjang di tanah yang dingin. Lengan Ding Mao gemetar hebat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ding Mao terluka, dan dia bukan tandingan palu surgawi. Kaisar bela diri tingkat ketujuh, kaisar bela diri tingkat tinggi, bukanlah tandingan kaisar bela diri di puncak alam kaisar bela diri. Banyak orang sangat terkejut saat melihat Tian Cui. Luming, yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga, dapat dengan mudah menghancurkan mereka yang berada di tingkat kelima. Sekarang, Tian Cui, yang berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat kelima, sedang menekan kaisar bela diri tingkat ketujuh. Para murid lembah awan langit sungguh menakutkan. Ini kekuatan tempurmu. Ini adalah kekuatan pertempuran dari ranah kaisar bela diri LV7. Sungguh langka dan biasa saja. Penduduk lembah naga perak semuanya sombong, lalim, dan angkuh, tapi mereka semua sampah. Tian Cui mengangkat palu raksasanya dan mengayunkannya. Suara mendesis keras terdengar saat suaranya yang menghina menyebar ke seluruh area. Kamu, wajah Ding Mao tidak sedap dipandang, tapi dia tidak bisa membantah. Kebenaran ada di depannya, dia bukan tandingan Tian Cui. Murid-murid lembah naga perak lainnya tersipu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Luming, aku akan melepaskanmu kali ini. Ayo pergi. Ding Mao memelototi Luming dengan dingin sebelum berbalik meninggalkan platform terapung.
Murid lain dari Lembah Naga Perak, termasuk Kota Perak, juga ingin pergi. Tunggu sebentar, Lu Ming berteriak dengan dingin. Ding Mao berhenti dan menoleh ke Lu Ming. Apa lagi yang kamu inginkan? Jangan mengira aku benar-benar takut pada kalian. Aku tidak mencarimu, aku mencari dia. Pandangan Lu Ming tertuju pada Blizzard Silver City. Anda berhutang 500.000 poin kontribusi kepada saya. Bayar sebelum Anda pergi. Jangan pernah memikirkannya. Kota Blizzard Perak menderu. Baru saja, dia terpaksa berlutut di depan Lu Ming dalam satu gerakan. Ini merupakan penghinaan besar, dan dia ingin menguliti Lu Ming hidup-hidup. Jangan berpikir, Anda bertaruh dengan saya dan kehilangan 500.000 poin kontribusi, dan sekarang Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, jika Anda tidak membayar hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara Lu Ming dingin. Sudah kubilang, aku hanya mengatakannya dengan santai. Blizzard Silver City berkata dengan wajah dingin. Hahaha, kamu hanya bilang. Ternyata perkataan orang-orang di Lembah Naga Perak semuanya tidak masuk akal. Baiklah, jika Anda mengakuinya, semua orang di Lembah Naga Perak itu omong kosong. Kalau begitu aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kata Lu Ming, kamu, aku, Blizzard Silver City tidak dapat berkata-kata. Bagaimana dia bisa mengakui hal ini? Ini bukan masalah pribadinya, tetapi masalah seluruh Lembah Naga Perak. Di Lembah Naga Perak, terdapat sang penguasa lembah, para tetua, dan beberapa pakar kebanggaan surga. Bagaimana dia bisa mewakili Lembah Naga Perak? Jika dia benar-benar mengakuinya, dia bisa melupakan untuk tinggal di Lembah Naga Perak di masa depan. Bertaruh, apa ada saksinya? Ding Mao berkata dengan dingin. Semua orang di sini adalah saksi. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh tempat kejadian. Oh, apakah itu? Siapa yang menyaksikan ini? Mata Ding Mao menyapu kerumunan dengan tatapan mengancam. Karena kalian semua adalah saksi, sebaiknya kalian tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Di samping, Tian Cui membuka mulutnya. Tatapannya seperti binatang buas yang menyapu seluruh tempat. Jika aku mengetahui siapa yang berbohong, paluku ini terlalu licin, dan seringkali aku tidak bisa memegangnya dengan mantap. Di masa depan, jika palu sebesar itu tiba-tiba jatuh dari kepala Anda saat Anda keluar, jangan salahkan saya. Saat dia berbicara, tangan Tian Cui terpeleset, dan palu seperti tangki air jatuh ke tanah. Ledakan, tanah bergemuruh, dan lubang yang dalam menghantam tanah, dengan retakan seperti jaring laba-laba. Banyak orang menghirup udara dingin. Tanah di sini sangat keras, tetapi palu Tian Cui benar-benar mampu menghancurkan tanah sedemikian rupa. Benar-benar menakutkan. Berat palu ini terlalu mengejutkan. Jika sampai mengenai seseorang, pasti akan berakhir dengan patah tulang dan tendon. Mereka yang memiliki budidaya lemah akan dihancurkan sampai mati. Mereka bertaruh. Suara malu-malu terdengar. Itu masih wanita muda pemalu yang sama dari sebelumnya. Mata Ding Mao menjadi dingin. Itu benar, mereka bertaruh siapa yang akan naik ke platform terapung yang lebih tinggi dan siapa yang akan menjadi pemenang. Pada akhirnya, Lu Ming menang. Ada hal seperti itu. Saat ini, yang lain juga angkat bicara. Pertama, mereka takut pada Tian Cui. Bagi dua orang, penduduk Lembah Naga Perak terlalu sombong, yang membuat mereka tidak bahagia. Orang-orang dari kota Blizzard Perak mulai berbicara, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Serahkan poin kontribusi Anda dengan cepat. Kalau tidak, kamu bisa berdiri diam dan menerima pukulan paluku. Tian Cui berkata sambil tersenyum. Seluruh tubuh kota Blizzard Perak bergetar. Lelucon apa? Menerima pukulan dari palu surgawi, bukankah itu berarti mencari kematian? Karena kamu kalah, kamu harus memberiku beberapa poin kontribusi. Ding Mao berkata dengan dingin. Baru saja, dia menderita beberapa luka akibat pertempuran dengan Tian Cui dan harus kembali untuk memulihkan diri. Terlebih lagi, itu adalah poin kontribusi kota Perak yang badai salju, bukan miliknya. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk menghindari kehilangan muka. Blizzard Silver City hampir menangis. Dante sudah berbicara, hari ini, dia harus menyerahkan uang itu, meskipun dia tidak mau. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya,
Kota Blizzard Perak tidak punya pilihan selain mentransfer 500.000 poin kontribusi ke kartu identitas Jade Looming. Kartu giok identitas Looming memiliki tambahan 500.000 poin kontribusi. Jantung kota Perak yang dilanda badai salju berdarah. Dia hanya memiliki total 500.000 poin kontribusi, dan sekarang dia hanya memiliki sebagian kecil. Ayo pergi. Ding mau mendengus dan pergi bersama anak buahnya. Terima kasih atas bantuanmu, kakak ketujuh. Looming menangkupkan tinjunya ke arah Tian Cui. Haha, kita adalah sesama murid, apa gunanya bersikap sopan? Tian Cui tertawa, saat saya kembali, saya mendengar tentang perbuatan adik laki-laki saya. Di depan lelaki tua Yin Zeng itu, Anda membunuh cucunya yang berharga. Sungguh memuaskan. Anda seorang pria, awalnya saya ingin mencari Anda untuk minum, tetapi Anda tidak ada di sini. Jadi saya datang ke platform terapung yang menghubungkan langit untuk bercocok tanam. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, haha. Tian Cui tertawa terbahak-bahak, sangat berterus terang. Bukankah minum itu mudah? Saya baru saja mendapatkan banyak poin kontribusi, jadi saya bisa minum kapan saja. Looming berkata sambil tersenyum. Kepribadian Tian Cui mirip dengan Yan Kuangtu, dan Looming memiliki kesan yang baik terhadapnya. Baiklah. Aku akan menunggu, kata Tian Cui. Pada saat ini, Looming berjalan menuju wanita pemalu itu dan berkata, terima kasih telah berbicara demi keadilan sekarang, tapi saya belum menanyakan nama Anda. Aku Sulei, kata wanita muda itu. Suaranya masih agak malu-malu, sangat Myanmar. Setelah mengobrol sebentar, Looming mengetahui bahwa Sulei adalah murid lembah naga ungu. Adik muda, mereka baru saja mengatakan bahwa kamu memenangkan taruhan melawan kota Blizzard Perak. Platform mana yang Anda injak? Tian Cui bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja melewati peron ke-6 dan saya turun. Kata Looming, dia melewati platform ke-6. Bisakah kita melanjutkan? Tian Cui bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurasa begitu. Kata Looming. Dia telah mengintegrasikan domain kekacauan dengan 13 serangan yang terakumulasi, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Cukup mudah baginya untuk melintasi platform ke-6. Looming memperkirakan dia seharusnya bisa menanganinya di platform ke-7. Seorang esper domain tingkat ketiga yang dapat melangkah ke platform terapung ke-7. Sungguh aneh. Tian Cui melebarkan matanya dan menatap Looming dengan ekspresi berlebihan. Looming menyentuh hidungnya dengan senyuman pahit. Pihak lain hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat kelima, namun dia mampu menekan Ding Mao. Bukankah dia juga orang yang aneh? Saudara muda Looming, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi dan melihat siapa yang dapat menginjak lebih banyak platform terapung dan membunuh lebih banyak binatang buas di surga? Mata Tian Cui dipenuhi dengan niat bertarung yang intens. Saya sudah lama mendengar bahwa kakak senior Tian Cui ini menyukai pertempuran dan pembunuhan. Sepertinya itu benar. Jantung Looming berdetak kencang. Dia kemudian mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu ayo. Tian Cui sangat bersemangat. Looming mengangguk dan pergi ke konter untuk membayar 200.000 batu mentah kelas menengah lagi. Setiap kali dia menginjak platform terapung, dia membutuhkan 200.000 batu mentah kelas menengah. Memang sangat mahal, namun, efeknya juga luar biasa. Bagi Looming, itu sangat berharga. Tentu saja, tidak layak bagi mereka yang berada di level domain realem yang lebih rendah untuk datang ke sini. Mereka hanya menginjak 1 atau 2 platform terapung sebelum diledakkan. Hadiahnya bahkan mungkin tidak bernilai 200.000 batu permata mentah. Orang-orang yang datang ke sini untuk berkultivasi biasanya setidaknya berada pada tingkat keempat dalam domain mereka, atau mereka adalah orang-orang yang telah mencapai hambatan dalam domain mereka. Setelah Looming menyerahkan batu permata mentah, dia dan Tian Cui memilih deretan platform terapung dan melangkah ke platform pertama. Sama seperti sebelumnya, keduanya duduk bersila dikelilingi prasasti. Looming meluangkan waktu untuk membunuh binatang buas di surga dan memahami alam kekacauan. Tian Cui juga sama, kecepatan keduanya hampir sama. Mereka melewati platform terapung pertama pada waktu yang hampir bersamaan, melangkah ke platform terapung kedua, lalu yang ketiga. Satu demi satu platform terapung naik. Setelah melewati platform terapung ke-6, domain kekacauan Looming telah mencapai batas level 3. Dia hanya selangkah lagi dari level 4. Selanjutnya, dia bisa mulai menerobos ke alam domain tingkat keempat.
Platform terapung ketujuh, domain tingkat ketujuh, seberapa kuatkah itu? Lu Ming bergumam sambil berdiri di platform terapung ke-6. Haha, kakak muda, aku pergi dulu. Di sampingnya, Tian Cui tertawa terbahak-bahak dan maju selangkah, melangkah ke platform terapung ketujuh. Lu Ming tersenyum dan melangkah ke platform terapung ketujuh. Dia kemudian duduk bersila dan menutupi dirinya dengan tulisan. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di medan perang surgawi Dao. Mengaum, binatang mutan jalur surgawi terbentuk. Ada 7 tanda emas di dahinya, dan aura kuat memancar keluar. Bas, pada saat berikutnya, binatang aneh surgawi itu bergegas ke depan Lu Ming. Ledakan, tombak panjang itu muncul dan tersapu, mengenai tubuh binatang itu. Kekuatan 4 kali lipat meledak. Ledakan, binatang aneh itu terlempar dan jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Namun, ia menggelengkan kepalanya dan berdiri lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangat kuat, jantung Lu Ming berdetak kencang. Binatang tingkat 7 dari jalan surgawi jauh lebih kuat daripada binatang tingkat 6 dari jalan surgawi. Bahkan ledakan kekuatan 4 kali lipat tidak dapat membunuhnya. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, lebih banyak binatang mutan jalur surgawi berkumpul dan menerkam ke arah Lu Ming. Bas, tombak panjang itu bergetar saat Lu Ming menyerang kelompok binatang yang bermutasi. Bang, 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 tombak panjang itu bergoyang dan membentuk bayangan tombak, terus-menerus menyerang binatang hukum surgawi. Binatang-binatang hukum surgawi dikirim terbang seperti karung pasir, tetapi mereka baik-baik saja. Mereka menggelengkan kepala dan berdiri lagi, menerkam Lu Ming. Suara mendesing, tombak itu berubah menjadi cahaya pelangi, dan 4 kekuatan meledak, menembus binatang mutan jalur surgawi. Namun, binatang aneh surgawi ini tidak langsung mati. Itu memegang erat Lu Ming. Binatang buas surgawi lainnya menyerang dan Lu Ming tidak punya pilihan selain mundur. Namun, dia masih dicakar oleh salah satu binatang itu, dan dia merasakan sakit yang merobek. Tombak panjang yang ditusukkan ke dalam binatang buas di jalan surgawi berubah kembali menjadi domain kekacauan dan menghilang. Kemudian, itu mengembun di tangan Lu Ming. Pada saat yang sama, 7 tanda emas terbang ke tubuh Lu Ming. Binatang aneh yang ditusuk itu akhirnya mati. Ini tidak akan berhasil. Jika aku membunuh satu, aku akan terluka. Akan sangat menyedihkan untuk platform terapung ketujuh. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dengan metode cedera demi cedera seperti ini, dia akan dibunuh sebelum dia bisa membunuh semua binatang eksotik. Begitu dia terbunuh di sini, rohnya akan kembali ke tubuhnya, yang setara dengan kegagalan. Kekuatan dari 13 serangan kekuatan penyimpan tidaklah cukup. Itu hanya setara dengan kekuatan level kedua. Jika setara dengan level ketiga atau keempat, ia bisa meledakkan kekuatan serangan 6 atau 8 kali sekaligus. Maka tidak akan menjadi masalah untuk melintasi platform terapung ini. Lu Ming punya banyak pemikiran. Lu Ming tidak terburu-buru membunuh binatang itu. Sebagai gantinya, dia menggunakan budidaya binatang buas dari 13 serangan bermuatan dan perlahan-lahan mengintegrasikan teknik sirkulasi energi dari 13 serangan bermuatan ke dalam alam kekacauan. Satu demi satu, binatang mutan itu dikirim terbang sebelum mereka berdiri lagi. Tombak panjang itu seperti naga, dan langit dipenuhi bayangan tombak. Lebih dari 100 binatang aneh menerkamnya, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan Lu Ming dalam waktu singkat. Setelah waktu yang tidak diketahui, bang, salah satu binatang itu tersapu oleh tombak Lu Ming, dan separuh tubuhnya meledak. Ia berdiri dan bergoyang beberapa kali sebelum jatuh lagi. 7 tanda emas terbang ke tubuh Lu Ming. Tingkat ketiga, kekuatan 6 kali lipat. Lu Ming sangat gembira. Dia mendapat terobosan dalam 13 serangan kekuatan yang terakumulasi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia awalnya mengembangkan 13 serangan penyimpanan kekuatan ke tingkat kelima, yang memungkinkan dia meluncurkan serangan 10 kali lipat. Sekarang, dia hanya mengintegrasikannya ke dalam domain kekacauan, jadi tingkat kesulitannya jauh lebih rendah dan kecepatannya jauh lebih cepat. Tombak itu tersapu, dan seketika, 6 lapisan kekuatan serangan ditumpangkan bersama, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 6 kali lipat. Bang, seekor binatang aneh dikirim terbang dan meledak. Bang, bang, tombak panjang Lu Ming seperti naga asli, yang terus-menerus meledak. Saat binatang itu dibunuh, tanda emas pekat terbang menuju Lu Ming dan masuk ke tubuhnya.
Tidak lama kemudian, ketika Luming menikam binatang terakhir dengan tombaknya, rohnya kembali ke tubuh fisiknya. Luming membuka matanya dan menatap Tian Cui. Dia menyadari bahwa tubuh Tian Cui memancarkan cahaya kemasan. Dia sedang menyempurnakan tanda emas. Tian Cui telah lulus ujian lebih awal dari Luming. Luming tersenyum. Ini normal. Bagaimanapun, wilayah Tian Cui telah mencapai level 6. Terlebih lagi, wilayah Tian Cui tidak bisa dianggap remeh. Itu sangat kuat. Itu normal baginya untuk menyelesaikannya sebelum Luming. Pada saat itu, Luming juga mulai menyempurnakan tanda Dao Surgawi yang telah diperolehnya sebelumnya. Setengah hari kemudian, Luming telah menyempurnakan semua tanda Dao Surgawi. Saya masih belum menerobos. Sepertinya tidak mudah untuk menembus level keempat. Luming menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah Tian Cui, dia melihat Tian Cui menatap ke arahnya. Kakak muda sungguh luar biasa. Dengan domain tingkat ketiga, Anda sebenarnya dapat menghapus platform terapung ketujuh. Saya terkesan. Tian Cui berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki senior adalah yang luar biasa. Saya masih kalah dari kakak senior Guan. Luming juga tersenyum. Hahaha, adik muda, kamu masih ingin mencoba platform terapung ke-8. Jika kamu ingin menantang platform terapung ke-8, maka kakak senior ini akan langsung mengakui kekalahanmu. Tian Cui tertawa terus terang. Tidak, Luming menggelengkan kepalanya. Binatang dari jalan surgawi di platform terapung ke-8 pasti akan jauh lebih kuat daripada yang ada di platform terapung ke-7. Meskipun kekuatan penyimpan 13 serangan Luming masih memiliki ruang untuk perbaikan, dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia mengembangkannya ke lapisan ke-10, dia mungkin tidak dapat melewati platform terapung ke-8.